Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman kelas 3 MI di sini ya. Di semester ganjil tahun ajaran baru yaitu 2020-2021. Kebetulan untuk mapel tematik atau mata pelajaran tematik itu saya ampuh dan belajar bareng dengan saya. Untuk tema 1 yaitu mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelumnya ini kan baru pertemuan pertama kali, jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan diri saya. Ya, ini adalah nama saya yaitu Ahmad Pariono. Kebetulan saya di sini ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu untuk mengampu tematik. Apa sih tematik itu? Kita perlu tahu dulu sebelum kita mempelajari tema demi tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Gitu ya. Ini adalah nama saya Ahmad Waryono, boleh dipanggil Kak Mamat, Pak Aryo, Pak Pariono, Pak Ahmad, monggo terserah kalian semuanya nggih. Kebetulan untuk daring kali ini kita belajarnya jarak jauh dengan kondisi yang seperti ini yaitu pandemi. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Itu utamanya. Oke, yang pertama, kita pelajari dulu dan kita ketahui bersama bahwasanya pembelajaran tematik itu sangat beda dengan yang dahulu ya. Kalau dahulu mungkin ada matematika, ada fisik, ada IPA, IPS itu disendirikan. Nah, konsep kurikulum K13 ini kita mempelajari tentang tematik, di mana acuan untuk pembelajaran tematik yaitu dilakukan melalui tema demi tema, yaitu untuk mempersatu sebagai pusat perhatian dan digunakan untuk memahami gejala dan konsep suatu pembelajaran. Gimana? Untuk ini paham apa enggak? Oke, kita lanjut untuk selanjutnya yaitu tentang peran tema itu sendiri. Jadi di dalam tematik ini itu untuk semester 1 kita akan mempelajari 4 tema. Di antaranya yang tema satu yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Di dalam satu tema tersebut dibagi lagi menjadi subtema atau di bawahnya lagi ada bab-bab yang lebih detail lagi gitu. Jadi peran dari tema sendiri itu adalah mempersatukan kegiatan pembelajaran untuk memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dengan membuat atau mengangkat sebuah tema. Di antaranya yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN ya, kewarganegaraan, ada IPA, SPDB, seni budaya dan prakarya, dan PJOK yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi beberapa mata pelajaran ini dikonsep menjadi tema, yaitu tematik gitu. Untuk selanjutnya yaitu mengacu ke pembelajaran pertama itu tentang subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu cirinya apa saja? Yang pertama yaitu bisa bernafas. Nah, bernafas gitu ya. Bernafas. Terus yang kedua apa aja? Yaitu bisa bergerak ini di selanjutnya. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah membutuhkan makanan dan air. Pasti manusia utamanya membutuhkan makanan, butuh air untuk energi, menambah energi. Terus selanjutnya dia bergerak. Cara bergerak manusia dengan tumbuhan itu sangat beda, gitu ya. Kalau kalau tumbuhan mungkin pergerakannya dia dilakukan oleh alat bantu seperti angin dan lain-lain. Tapi
sejatinya juga dia biasa bergerak. Terus berkembang biak, tentu manusia berkembang biak melalui beranak melahirkan. Terus kambing juga, ayam berkembang biaknya melalui bertelur dan lain sebagainya. Terus dia tumbuh berkembang. Jadi mulai yang dimaksud tumbuh berkembang di sini mulai ketika orang lahir bayi, dia tumbuh menjadi balita atau anak-anak, terus tumbuh lagi menjadi semi dewasa atau agak dewasa, terus ke dewasa dan selanjutnya sampai menua kayak gitu. Dan dia butuh bernafas. Manusia bernafas dengan paru-paru, terus hewan begitu juga dengan alat pernafasannya masing-masing. Jadi ini adalah ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pemahaman kalian perlu diketahui juga bahwasanya tematik di sini itu pembelajarannya bukan hanya monoton terhadap pendidik aja. Jadi pendidik bisa mendampingi anak-anak sekalian atau adik-adik sekalian untuk belajar, dan di rumah pun bisa belajar dengan orang tua, dan itu bisa dilakukan dimanapun. Sebenarnya seperti itu konsep pembelajaran untuk tematik ini gitu ya. Jadi bisa belajar mandiri, orang tua, dan didampingi oleh guru atau pendidik gitu. Untuk memahamkan kalian terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, ini ada beberapa contoh terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup ya. Mari kita simak bersama. Everybody senyum. Sekedar ciri makhluk hidup. Satu, butuh makan. Dua, dapat bergerak. Tiga, berkembang biak. Empat, tumbuh besar. Lima, bisa bernafas. Itulah semua ciri makhluk hidup. Ya, gimana setelah menonton video ini? Bisa memahami adik-adik sekalian? Yaitu ciri makhluk hidup butuh makan, bisa berkembang biak, dan bisa bertumbuh berkembang dan bernafas. Ini ada lagi untuk pengertian lebih detailnya. Silakan dilihat. Halo, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup bersama saya Rizka Tri Erlita. Makhluk hidup dan ciri-cirinya itu apa ya? Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan suatu jenis organisme yang hidup dengan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, antara lain: 1. Bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. 2. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan pada bentuk tubuh, sedangkan berkembang merupakan proses perubahan menuju dewasa. 3. Berkembang biak. Berkembang biak bertujuan agar makhluk hidup dapat meneruskan keturunannya dan supaya tidak punah. 4. Bergerak atau berpindah tempat. 5. Iritabilitas, artinya reaksi yang terjadi akibat dari perilaku atau benda lainnya. 6. Memerlukan makan.
Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menambah energi untuk beraktivitas. 7. Metabolisme atau proses kimia. Proses kimia tersebut terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. 8. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa di dalam tubuh harus dikeluarkan, jika tidak akan berbahaya bagi tubuh. 9. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan agar mampu bertahan hidup di habitatnya. Sekian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai jumpa lagi. Bye. Ya, itu tadi pembelajaran terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa video dari Kak Arifah dan lain-lain dari UM sendiri itu ya. Itu adalah contoh. Jadi untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di tema 1, subtema 1 bisa memutar atau playback lagi, mutar ulang video ini gitu ya. Untuk pembelajaran kali ini, minggu pertama ini, sebenarnya untuk pertemuan dengan saya itu adalah Sabtu Minggu, tapi kemungkinan sebisa mungkin tiap minggunya saya dijalankan untuk video pembelajaran semacam seperti ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.